Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada perkataan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, wal qabru zulmatun wasirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq rahimahullah radhiyallahu an, kubur itu adalah gelap. Aslinya alam kubur itu gelap karena tertimbun di dalam tanah. Wasirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan bermula lampunya, penerang daripada gelapnya alam kubur, lampunya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda ya Nabi, innallaha ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallahi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan ia Allah atas sentuhan api neraka akan orang yang membaca ia la ilaha illallah, akan kalimat la ilaha illallah, membacanya yabtaghi biha, menuntut iaman, mencari iaman dengan la ilaha illallah, wajhallahi, akan ridha Allah. Dia membaca itu memang mengharap ridha Allah, maka Allah haramkan dia daripada sentuhan api neraka. Maka itu kita berusaha setiap saat senantiasa zikrullah, berzikir kepada Allah. Karena kata Nabi, wa inna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala. Sesungguhnya ucapan la ilaha illallah itu bisa menolak untuk orang yang membacanya sebanyak 99 pintu bala ditolak. Adnaha alhamu, paling ringan bala adalah merasa susah hati. Karena susah hati itu termasuk daripada bahagian bala.
Maka itu Allah menyuruh kita hidup di alam dunia ini, satu, jangan sedih hati, jangan susah hati apa yang terjadi, karena itu sudah kehendak Allah. Kita cuman berdoa, bekerja, berusaha, keputusan itu milik Allah. Maka apa yang terjadi itu sudah keputusan Allah. Kita tinggal menjalani, jangan sedih hati. Yang kedua, kita sibukkan diri kita dengan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila sab'atu asya, dikatakan orang ada 7 macam perkara. Yang 7 macam ini tunawwirul qabra, bisa menerangi alam kubur. Jadi kalau yang 7 ini ada pada kita, alam kubur kita nanti akan terang. Yang pertama, awwaluha al-ikhlas fil ibadah. Yang pertama, penerang alam kubur itu ialah ikhlas di dalam beramal ibadah. Bila kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas hati, maka alam kubur akan terang. Ikhlas itu selalu bersembunyi di balik amal. Kayak gula tuh. Gula itu gambaran orang ikhlas. Kita masuk ke warung kopi, minum kopi, sekalinya kemanisan. Yang disalahkan gula. Ini kebanyakan gula. Sekalinya suatu saat minum kopi lagi, kopinya pahit. Yang disalahkan siapa? Gula. Ini kurang gula, gula lagi yang salah. Bila minum kopi, gula dengan kopinya pas, yang dipuji siapa? Kopi. Bah, nyamannya kopi. Nah, padahal kan gula yang membuat nyaman. Sebenarnya yang pahit itu kopi, bukan gula. Tapi yang disalahkan gula. Tapi begitu pas, nah, lalu orang bilang nyamannya minum kopi, padahal gula. Tiba giliran penyakit, gula belum salahkan. Lah katanya kebanyakan makan gula, lalu timbul kencing manis, gula pula. Padahal gula yang menyebabkan nyaman minuman, tapi gula tidak dipuji, tapi gula tetap manis. Orang ikhlas itu dihargai orangkah, kadakah? Dia tetap baik, tetap berbuat baik. Nah, bila orang tidak menghargai kebaikan kita, lalu kita macet, tidak berbuat baik lagi, berarti ikhlas kita masih dipertanyakan. Tapi orang memuji atau tidak, kita tetap menyibukkan diri dengan berbuat baik. Itu orang ikhlas. Ikhlas itu ibarat bangunan, wasinya. Selama wasi masih mau bersembunyi dalam cortehan, maka bangunan itu kuat. Tapi kalau wasinya keluar dari bangunan cortehan, bangunan roboh. Ikhlas itu ibarat pohon akarnya. Selama akar pohon itu mau bersembunyi di bawah tanah, maka pohon itu akan kuat dan berbuah. Tapi kalau akarnya keluar dari persembunyiannya, maka pohon tumbang, ada berbuah. Ikhlas itu ibarat kebun bintingnya. Kalau binting kebun itu tinggi, kuat, air asin tidak masuk ke kebun, maka kebun selamat. Tapi kalau bintingnya bocor, nah, kemasukan air asin, maka kebun terancam menjadi rusak. Beramal begitu pula. Kalau beramal kemasukan ria, amal rusak. Beramal begitu pula.
Kalau beramal ikhlas keluar dari hati kita, maka tumbang. Sekuat apapun pohon, kalau akarnya keluar, pasti tumbang. Sehebat apapun amal kita, kalau keluar ikhlas dari hati kita, maka pahalanya hilang. Tidak ada dapat apa yang diinginkan. Maka itu amalan supaya di alam kubur nyaman, beramal ikhlas. Ikhlas itu ibarat orang buang air besar, orang behira. Orang buang air besar ada kelebihan sebanyak 4 macam. Kelebihan orang buang air besar, kalau sampai waktunya perut sakit mau buang air besar, satu, kita tidak akan menunda-nunda. Orang beramal ikhlas tidak akan menunda-nunda. Yang kedua, orang buang air besar tidak pernah menyesal. Walaupun tadi malam makan durian, makan mangga harum manis, makan nasi lauknya undang galah, kalau behira dan nyesal, terkeluar itu pada menyesal. Begitulah orang beramal ikhlas tidak pernah menyesal. Menolong orang, berbuat baik, tidak pernah menyesal. Orang beramal ikhlas seperti orang buang air besar, tidak pernah bosan. Orang bira ada yang bosan. Malah kalau 2 hari tidak buang air besar gelisah, tahan bermodal mencari obat penimbak ke apotek. 2 kali menimbak, ada jubira belum? Gelisah. Orang beramal ikhlas kalau tidak beramal gelisah. Sampai dah waktu sembahyang tapi tidak sembahyang belum gelisah. Malam, setiap malam baca Al-Quran surah Al-Muluk, belum membaca gelisah. Setiap imbas sembahyang mesti baca wirid, kalau belum dibaca gelisah. Itulah orang beramal ikhlas, tidak pernah bosan. Yang keempat, orang beramal ikhlas seperti orang buang air besar, tidak pernah menghitung-hitung. Kita ni sebulan ni tidak pernah menghitung berapa kali keluar masuk WC, tidak menghitung. Jadi gawian. Menghitung itu tidak pernah. Maka orang beramal ikhlas tak pernah menghitung-hitung. Seperti orang tua membiayai anaknya sekolah sampai selesai. Orang tua tidak pernah ngitung. Tidak pernah ada buku tu bertulis, hari ini anak saya jajan sekian, makannya kalau dihitung berapa. Kalau dia pergi jalan-jalan ke Jambi, tulis lagi, penuh buku. Menulis untuk apa nulis? Kenapa? Karena orang tua mengasih biaya untuk anak ikhlas, jadi tidak tahu lagi. Maka bagaimanapun kasarnya orang tua kepada kita, masih tidak seimbang dengan jasanya. Maka dengan kesalahan orang tua, umpama beliau berpisah suami istri, umpama kita anak jangan ikut-ikutan. Kenapa? Kesalahan orang tua tidak seimbang dengan jasanya kepada kita. Jangan memihak ke sini lalu mencela yang satu, memihak ke mamanya, menghina abahnya. Ada yang memihak ke abahnya, tak menghiraukan mamanya. Jangan. Itu urusan orang tua. Namun bakti kita jangan berubah. Kenapa? Karena kesalahannya tidak seimbang dengan jasanya yang diberikan kepada kita. Yang diberikan kepada kita. Maka itu amalan yang kedua, supaya kita ini nyaman di alam kubur, terang di alam kubur, birrul walidain, berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita. Apapun alasannya, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Bila kita berbuat baik kepada kedua orang tua, nanti anak kita akan baik kepada kita. Tapi kalau tidak baik, dikhawatirkan anak nanti akan tidak baik kepada kita. Ada kisah di zaman dulu, ada orang sugih punya anak satu, cuman anaknya ini masih kecil, sekitaran umur 5 tahun dalam cerita itu. Rumahnya besar,
bertingkat pula. Kemudian keramiknya mantap pula. Meja makan berkaca. Talam hidangan yang model berputar tuh. Jadi kalau kita nak ngambil lauk di sebelah, dosa tangan maju diputar aja. Begitu diputar berputar dia. Nah, sudah apa yang kita inginkan tangkap, ambil, nanti kalau tidak lagi putar lagi. Sugih. Cuman suaminya nih punya mama, ibunya masih hidup, tapi di rumah sendirian. Terpikirlah suaminya dengan mamanya di rumah sendirian. Lalu suaminya punya usul kepada istrinya, Bu, boleh tak kalau mama diajak tinggal serumah saja? Hitung-hitung menemani anak kita, biar anak ini ada teman bermain. Biasanya nenek itu lebih betah menemani cucunya daripada mama menemani anaknya. Cocoklah runding, dibawa serumah. Yang namanya orang tua tidak biasa makan di kursi beulai, hidangan berputar dewe. Beliau aja berjalan terputar-putar dah, Tuhan ada. Rupanya entah macam mana ngambil cawan, ngambil cangkir, kelepasan, jatuh, pecah. Namanya berkeramik, cangkir jatuh ya pecah. Sekalinya istrinya masuk ke dalam kamar, ditutup pintu kamar dengan cara membanting. Suaminya masuk ke kamar, ibunya tidak mendengar, karena ibunya tuli juga, sudah tua. Cuman suaminya ngikut. Tanya istrinya, Bu, kenapa engkau marah? Kan mama satu rumah dengan kita atas persetujuan kita bersama. Kenapa pula marah? Kata istrinya, Pak, saya bukan tak suka mama satu rumah dengan kita. Saya tidak suka ada pecah-pecah itu. Kaca-kacanya itu membahayakan. Hilang selera makan saya. Begini sajalah Pak, saya tidak melarang Bapak bakti dengan ibu sempian, tapi pilih antara dua. Kalau sempian meneruskan mama tinggal di rumah, saya besok pulang ke rumah orang tua. Kalau sempian mempertahankan saya di rumah, mama antar balik ke rumahnya. Ini bukan pilihan. Ini kedua-duanya bukan pilihan, ini musibah. Kalau pilih istri, mama diantar. Kalau pilih mama, bini bulik. Musibah namanya. Ibarat tarung sama pada tarung buruk, untuk apa dipilih? Maka suaminya tidak memilih, tapi suaminya mencarikan jalan keluar, punya usul. Kata suaminya, begini sajalah, supaya kamu tidak rusak selera makan. Mulai besok mama saya bikinkan meja baru, nanti ditaruh di ujung. Jadi kalau ada kacanya enak nyapu, tidak di ruang tamu, di paling buncuk. Nanti andai kata pecah, saya yang ngurus, cucu ronding. Sekalinya pula nama orang tua pegang-pegang, bukan gelas yang jatuh, mangkok yang jatuh. Makanya kenal pulang tuh. Marah lagi istrinya. Kata suaminya, kenapa kau marah? Itu kan mama saya, yang belikan mejanya saya, yang belikan mangkuk piring cangkir saya. Kemudian dia jatuh, yang merapikan kaca belingnya saya. Nanti kalau sudah pecah, saya belikan duit saya. Saya yang menyiapkan, saya yang membersihkan. Kau tinggal menyiapkan meja saya. Karena istri wajib taat kepada suami kalau disuruh baik. Saya wajib taat kepada ibu saya. Sama-sama berbakti. Kau berbakti dengan saya berbakti dengan ibu saya. Aman. Kata bininya, tidak bisa Pak, tetap hilang selera makan karena bunyinya tak enak. Kata suaminya, begini saja,
mulai besok supaya selera makanmu tidak terganggu, mama bikinkan cangkirnya kayu, piring kayu, mangkok kayu, sendok kayu, semua kayu. Pergi ngasih makan kucing dalam tempurung. Tapi tidak apa-apalah, demi supaya orang dua ini tetap satu rumah. Akhirnya mamanya makan di piring kayu, mangkuk kayu, gelas kayu, sendok kayu, semua kayu. Jadi kalau jatuh tidak pecah. Rupanya lama-lama istrinya ngajak suaminya jalan-jalan. Anak yang 5 tahun ditinggal di rumah sama neneknya. Sekalinya jalan-jalan dikunci rumah dari luar. Takut nanti nenek ini keluar membawa anak, nanti tidak ingat pulang. Jalan pulang tidak ingat. Dikunci dari luar. Sekali balik ke rumah, kaget istrinya. Habis rumah bertaburan dengan potongan-potongan kayu. Marah istrinya. Ini mesti mama ini bikin piring kayu lagi. Untuk apa bikin piring kayu lagi, sudah ada. Hendak marah-marah, buka pintu kamarnya, sekalinya mertuanya tak tidur, tak guringan, mengaruh pulang. Terbingunglah, istrinya bingung, siapa yang berulah piring kayu nih? Cari-cari, ternyata anaknya yang umur 5 tahun tadi maulah piring kayu. Ujar mamanya, kenapa nak ikam maka berulah piring kayu? Ikam makan di piring kaca aja, awan abah mama yang makan di piring kayu, nenekmu sudah cukup piringnya, lagi apa lagi berulah? Kata anaknya, mak, ini piring bukan untuk saya, ini mempersiapkan menunggu nanti mama tua. Jadi kalau mama tua saya tidak sulit lagi buatkan piring kayu, sudah disiapkan. Ternyata kalau kita tidak baik dengan orang tua, ternyata anak sudah berpikir tidak baik dengan kita. Maka itu baktilah kepada kedua orang tua kita, karena membuat terang alam kubur. Berbakti kepada kedua orang tua membuat ridha Allah. Berbakti kepada kedua orang tua menyebabkan terbukanya pintu rezeki yang barakah. Maka itu birrul walidain termasuk penerang di alam kubur. Yang ketiga, wasalisu silaturrahim. Yang ketiga, amalan supaya terang di alam kubur, mempererat tali persaudaraan. Beda-beda pendapat tidak masalah. Yang penting jangan putus tali persaudaraan. Beda pilihan tidak masalah, hak masing-masing. Kehendak beda, hak masing-masing. Tapi jangan kita putus hubungan silaturahim. Bagaimana? Hiduplah jangan mencela orang, jangan menjelekkan orang, supaya tali persaudaraan tetap menjadi baik. Sepasang kaki, dia tidak pernah sama, tapi dia menjaga kebersamaan. Bila melangkah kaki kanan ke masjid, yang kiri tetap ikut bersama. Melangkah kaki kiri masuk ke WC, yang kanan juga toleransi, ikut bersama. Padahal dikira-kira apa ikut ke WC itu? Berdiam aja lah di luar, biarkan kaki kiri ke WC. Tapi tidak ada orang berak kaki kiri di WC, kaki kanan di luar. Coba terai kalau ada terberak di bawah lawang. Tidak ada. Biarlah kita tidak sama, tapi kita selalulah bersama. Kehendak kaki tidak sama. Kalau maju kaki kanan, kiri pasti bertinggal. Maju kiri, kanan pasti bertinggal. Tapi walaupun dia bertinggal di belakang, dia mendukung. Begitu giliran kaki kanan di depan, kaki kiri mendukung di belakang. Bukan malah menghancurkan, tidak. Bukan malah menjatuhkan. Belum pernah ada sejarahnya kaki kanan maju ke depan, kaki kiri menjatuhkan, kecuali orang stroke. Kalau stroke mungkin tidak ada bedanya, Pak. Terjatuhlah.
Tapi kalau sama-sama sehat, maka tidak akan menjatuhkan. Maju kaki kiri, kanan tidak menjatuhkan. Dia tetap buat pertahanan di belakang. Kehendak boleh tidak sama, tapi kita tetap saling dukung-mendukung, saling bantu-membantu. Karena hidup kita tidak terlepas dari kerjasama orang lain. Biar hubungan silaturahim terus jalan dengan baik. Karena kita tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina, tidak saling membenci. Yang keempat, penerang di alam kubur itu ialah alla yudai'a umrahu fil ma'siyah, bahwa tidak menyia-nyiakan umurnya di dalam maksiat terus menerus. Jangan. Umur itu kita tidak lama hidup, apalagi hidup di akhir zaman nih. Ibarat buah timun, ini buah durian dah. Kalau buah pertama itu bagus, dia besar-besar, panjang, gemuk habulang, tidak ada penyakit, tidak ada kuman. Tapi mulai sudah 10 kali panen timun, mulai dia pingkok. Nah, ada yang berkuman di gulu, ada yang gembung, di sininya kecil, di ujungnya lamak, handap habulang. Belum masanya sudah buruk habulang. Nah, itu timun di akhirnya. Kalau yang pertama bagus, lurus-lurus, sihat-sihat, sudah nang 10 kali panen, nah timunnya penyakitan. Terpaksalah supaya timun bungkok laku diikat awan timun baik. 3 timun bagus, 2 timun bungkok ikat, laku aja juga. Kalau sendiri-sendiri, tertinggallah timun bungkok tadi. Kada dipilih orang lagi. Ternyata kita hidup di akhir zaman, banyak ujian, penyakit banyak. Akhirnya timun itu kada sempat besar, bepantil cuman buruk dah. Akhir zaman umurnya umat Nabi ini tidak panjang-panjang. Baina sitin wa sab'in, di antara 60-70. Bila sudah 60 tahun, ingat lagi. Tapi kalau sudah 70 tahun ke atas, aman. Liwat kadar luasa dia. Kan ibarat timun tuh, kalau sudah tua, kada diputek lagi, ulah paung lagi. Jadi kalau sudah 70, sepertinya tak awet lah hidupnya. Tapi kalau masih muda, itu bisa dipanen masih. Tapi kalau sudah terlanjur tua, ada lagi dipanen. Kelapa muda tuh, kalau dia masih muda dipanen. Kalau terliwat, ada harapan sampai tumbuh. Begitu kita nih umur, kalau belum 70 ngeri kita. Mengejar 60 ini aja berat dah. Penyakit dah tumpang tindih. Dokter aja bingung, yang mana diobati penyakit kebanyakan. Obati reumatik kena asam urat, berarti asam urat naik tensi, berarti tensi kena jantung, berarti jantung naik kolesterol, berarti kolesterol kena lambung, berarti lambung kena reumatik, berarti reumatik asam urat kambuh, obati serentak duitnya tak cukup. Nah, obat mahal. Sekarang kita kalau tidak ikut PGS apa, nah itu berat. Berobat berat, bukannya murah. Akhir zaman, banyak penyakit, umur tidak tua. Bedalah dengan orang-orang yang terdahulu. Mana sudah kita nih kada tua, perputaran waktu pula cepat. Malam tadi barulah salah jadwal kok. Aku kira tadi malam acara haul di Metang Lumut. Saya peraikan Lagang Banten maghrib. Saya peraikan dekat masjid lama Mbak Isa, karena saya nak Metang Lumut. Cuman parut lapar sehingga di toko Brunei beli nasi.
lauk ayam cepret, ayam kipret apa namanya? Beli 5 bungkus karena anak buah ada berempat di toko sana, kada bayar pulang. Katanya sudah ada yang bayarkan, ada bayar. Gagawayan, nelpon matang lumut. Kenapa panitia kada nelpon? Rupanya bukan malam Selasa tadi, malam Selasa tanggal 23 meleset. 2 malam Selasa lagi. Nah, barulah malam tadi. Tahu-taunya pagi sarapan saya tadi di warung nang seberang Masjid Raya, Bang Amin. Pergi ke Matang Lumut, bulik sampai ke rumah jam 5:30. Nah, imbah itu makan sedikit, minum minyak putih cuman awan nur anum. Nah, langsung ke sini sudah azan. Tidak lama lagi ini azan pulang. Nah, ya juga 3 menit juga lagi azan. Kayaknya subuh pulang. Besok lagi, siang lagi, malam lagi. Perputaran hari itu cepat. Yataqarabuz zaman. Akhir zaman ini masa ke masa berputar cepat. Mana sudah umur kada tua, perputaran waktunya pulang lakas. Makanya kada aneh saya bilang, akhir zaman ini anak yang usia 5 tahun puasa Ramadan itu tunai. Ada teman saya punya anak umur 5 tahun itu 30 hari puasa tunai. Umur 5 tahun tidak aneh. Yang aneh itu umur 50 tahun ada puasa. Itu aneh bujur. Survei membuktikan ulun bulan puasa itu bagi kita pilihan masuk buat sekalinya umurnya 50 tahun ada kiap makan nang keripik. Aku kada tahan aja, mabuk aja. Mabuk juga, tapi janganlah makan di depan orang. Orang puasa, sekali bulikannya pulang masuk dalam bot, jabul dalam botol. Sekalinya orang berukuk, apa katanya? Liur masam, orang pahit lagi. Nah, itu yang aneh. Itu yataqarabuz zaman. Masa ke masa itu berdekat tidak lama, maka itu jangan disia-siakan umur. Kemudian yang kelima, alla yattabi'a hawahu. Jangan senantiasa menurutkan hawa nafsu. Yang ketujuh, yang keenam, ayyajtahida fit ta'at. Kita ini sekali-sekali memaksakan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-sekali. Kadang-kadang bangun malam itu berat, maka paksa. Nanti kalau sudah dipaksa lama-lama terbiasa. Makanya ibadah itu sekali-sekali harus dipaksa. Kemudian yang ketujuh terakhir, wasabi'u ayyuk sira zikrallah. Yang ketujuh amalan penerang alam kubur adalah kita selalu berzikir kepada Allah. La ilaha illallah itu adalah penerang alam kubur. Mudah-mudahan kita hidup bersama la ilaha illallah, meninggal dunia bersama la ilaha illallah, di alam kubur bersama la ilaha illallah, sehingga kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.